Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Muhammad Isra Zainuddin, mahasiswa PPG 2022 Batch 3 Universitas Islam Imam Bonjol, Padang. Kami dari instansi MTS Negeri Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Ingin menunjukkan praktik mengajar sebagai tugas terakhir UKIN unjuk kinerja pada kegiatan PPG ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ihtiraman, tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk tangan. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan jika ada sampah ataupun sesuatu yang belum rapi, silahkan dirapikan di sekeliling kalian. Ya, kalau ada sampah bisa dibuang di tempatnya. Terima kasih. Berarti hari ini yang piket sudah bersih semua ya, tidak ada sampah. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Memang kelas ini luar biasa ya, hadir terus. Baik, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita sama-sama tepuk madrasah. Masih ingat kan? Oke. Kita mulai, 1, 2, 3. Tepuk madrasah. Madrasah mandiri berprestasi. Oke. Yes. Ya, silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita akan belajar kembali sejarah kebudayaan Islam. Namun Bapak ingatkan pelajaran yang minggu lalu yang sudah kita pelajari. Siapa yang masih ingat? Kira-kira pada masa Daulah Abbasiyah, 3 kerajaan atau 3 khalifah yang sangat terkenal waktu itu. Saya, Pak. Ya, silakan, Habibah. Khalifah Abbasiyah yang paling terkenal peranannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan Khalifah Al-Ma'mun. Oh, luar biasa. Itu 3 khalifah yang sangat terkenal dalam Daulah Abbasiyah yang sangat
menentukan, ya, artinya sangat berpengaruh dalam perkembangan Daulah Habasyah. Kemudian kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu terkait aspek-aspek apa saja yang menjadi kemajuan Daulah Habasyah saat itu? Siapa? Ya, silahkan Nabila. Aspek-aspek kebudayaan dan peradaban yang mengalami kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah diantaranya ada bidang ilmu dan filsafat, politik dan militer, pemerintahan, seni budaya, dan sosial ekonomi. Oke, benar. Nah, itu tentang refleksi ataupun persepsi pembelajaran kita sebelumnya. Adapun pembelajaran kita saat ini yang kita akan pelajari adalah masih dalam konteks kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama Islam Daulah Habasyah. Jadi kita fokusnya pada ilmuwan Daulah Habasyah, ya. Apa saja bisa kita lihat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita anak-anakku semua bisa dilihat di layar. Pertama, setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, dan merefleksi, diharapkan peserta didik dapat mampu satu, memahami biografi para ilmuwan muslim Daulah Habasyah dengan rinci dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan tokoh ilmuwan dalam setiap bidang, apakah dia kedokteran, filsafat, kimia, dan astronomi. Ya, kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis perkembangan peradaban Islam masa Daulah Habasyah dengan benar. Keempat, peserta didik dapat menyimpulkan perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Habasyah. Yang terakhir, peserta didik dapat membuat kurikulum pitai dengan manual maupun digital dan bisa menyimpulkan pembelajaran kita dengan benar hari ini. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Adapun peta konsepnya bisa dilihat di sini. Kita akan berangkat dari kejayaan intelektual ilmuwan, kemudian masuk ke ilmuwan muslim, ada ilmuwan kedokteran, ada nanti ilmuwan filsafat, ilmuwan kimia, dan ilmuwan yang ahli dalam bidang astronomi. Ya, adapun ilmuwan muslim Daulah Habasyah atau Bani Abbasiyah itu ada 4 ilmuwan atau 4 ahli, ya. Pertama yang ahli dalam kedokteran itu ada 3 ilmuwan. Pertama ada Ibnu Sina, kemudian ada Ali bin Robban At-Tabari, kemudian yang ketiga Zakaria Ar-Razi. Adapun yang kedua itu ada ahli filsafat. Di sana ada ilmuwan yang terkenal. Yang pertama ada Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Maskawai. Yang ketiga ada ahli kimia. Ilmuwannya yaitu Jabir bin Hayyan, seorang diri, ya. Kemudian yang keempat ahli astronomi, yaitu ilmuwan fenomenal, yaitu Al-Khawarizmi, penemu angka 0, ya, atau ahli matematika juga beliau. Baik, sekarang kita akan bagi kelompok sesuai dengan 4 ilmuwan tadi. Jadi Bapak akan menggunakan tim picker namanya, ya, berbasis web. Jadi pembagian kelompoknya nanti otomatis ke tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jalan. Oke. Oke, ya. Masih dalam proses. Oke, suaranya nggak kelihatan nih. Oke, nanti saya edit. Nah, ini tim 1 atau kelompok 1 sudah ada namanya, ya. Dia Amri Zahratul Wahid. Nah, ini namanya. Zahratul Wahidah, Farah. Kemudian tim 2 ada Nabila sampai Farani. Ada tim 3 Safa sampai Ramadhani. Dan kelompok 4 ada Safira sama Mumtaz. Baik, karena pembagian kelompok sudah kita tentukan dan kalian sudah memposisikan sesuai dengan kelompoknya. Jadi ini kelompok 1 tadi, ya. Iya, Pak. Kelompok 1, Iya, Pak. ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nah, sekarang setiap kelompok kalian akan menuju ke perpustakaan. Ustaz, ngapain ke perpustakaan? Kalian cari referensi bahan bacaan yang terkait dengan judul yang kalian dapatkan, tugas yang kalian dapatkan. Paham, ya?
Jadi kalian silakan sekarang menuju ke perpustakaan kita, perpustakaan digital, perpustakaan terkeren di Samarinda. Ya, silakan kelompok 1 bisa dengan tertib ke perpustakaan untuk mencari referensi buku-buku yang terkait dengan ilmuwan kedokteran. Tadi dapatnya ya. Kemudian kelompok 2 tadi ilmuwan filsafat. Kelompok 3 ilmuwan kimia. Kelompok 4 ilmuwan astronomi. Silakan ke perpustakaan. Oke, sudah menempati sesuai dengan kelompoknya ya. Baik, kalian sudah menentukan tempat duduk masing-masing. Sekarang silakan mencari referensi bahan bacaan yang terkait dengan judul yang sudah kalian dapatkan tadi. Ya, kelompok 1 ilmuwan kedokteran bisa menuju ke perpus kita sebelah. Kelompok 2 ilmuwan filsafat, kelompok 3 kimia, kemudian kelompok 4 astronomi. Sip. Ya, silakan dicari referensi tulisan bahan bacaan yang terkait. Bapak sambil observasi menilai kalian keaktifannya, kemudian kekompakan kelompoknya. Tiga ya. Baik, di perpustakaan sudah kalian berdiskusi. Sekarang Bapak ingin melihat hasil diskusi kalian dengan presentasi dari kita sepakati kelompok 1 ya, untuk maju presentasi. Silakan kelompok 1 ke depan. Ya, kita berikan aplaus dulu supaya semangat untuk kelompok 1. Boleh. Nah, saya akan menjelaskan tentang karya-karya Ali Muraban At-Tabari. Di antaranya 1. Firdaus Al-Hikmah merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Kedua, Din Ad-Daulah, sebuah kitab membahas tentang agama dan negara. Terakhir, Hifzus Sihah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif. Semasa hidupnya, ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Di antaranya adalah Al-Hawi, buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran, yang pertama kali diterjemahkan ke bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi Sisilia, Faraj bin Salim. Kedua, Al-Judari wal Hasba. Buku ini membahas tentang penyakit cacar air, campak, dan bisul, serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Buku ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Venesia pada tahun 1565 Masehi. Ya, berikutnya Ibnu Sina ya. Dan yang terakhir ada karya-karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran, antara lain Al-Qanun fi Tibb, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini berabad
telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Perancis. Di dalam buku ini menjelaskan tentang pembengkakan pada paru-paru dan mengenali potensi penularan wabah penyakit saluran pernafasan, asma, dan TBC melalui pernafasan dan penyebaran sebagai penyakit melalui udara dan air. Obat-obatan yang disebut dalam buku ini tidak kurang dari 760 macam obat untuk beragam penyakit. Dan yang terakhir ada Ashifa, berisi tentang cara pengobatan termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Oke, berikan aplaus yang meriah. Satu untuk kembali. Terima kasih. Baik, karena semua kelompok sudah maju presentasi terkait hasil diskusinya tadi, Bapak ingin memberikan kalian kesempatan untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya di antara kalian terkait pembelajaran kita hari ini yang belum merasa kalian pahami? Ya, silakan untuk bertanya. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang ilmuwan filsafat. Emang pengertian ilmu filsafat itu apa sih, Pak? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan ilmu filsafat? Saya Pak. Ya, silakan. Ahli filsafat adalah ilmu tentang mencari kebenaran. Adapun ilmuannya Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawi. Ya, oke, berikan aplaus yang meriah. Alhamdulillah, sesi tanya jawab pun sudah selesai kita bahas. Untuk terakhir kita evaluasi ya anak-anak Bapak, silakan membuka HP-nya. Kita LKPD-nya online ya, via Quizzes. Sudah masuk? Oke, cut aja. Baik anak-anak semua, kita evaluasi ya dengan LKPD yang online. Silakan join di joinmyquizzes.com. Kemudian dengan kode 399020020. Ya, silakan dimulai. Oke. Alhamdulillah, kegiatan evaluasi sudah selesai kita laksanakan. Dan untuk yang terakhir, mari kita sama-sama simpulkan, berikan refleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan. Kesimpulannya adalah hampir seluruh khalifah dinasti Abbasiyah sangat mencintai kemajuan peradaban, terutama kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah khalifah-khalifah Abbasiyah yang meletakkan dasar kuat untuk perkembangan ilmu pengetahuan adalah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rashid, dan Al-Ma'mun. Ya, luar biasa. Baik, itu kesimpulan dari Ananda Zahratul Wahidah. Kemudian silakan, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Saya Pak. Iya, silakan Marsa. Kesimpulannya adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dimulai dengan usaha-usaha para tokoh Bani Abbas dalam menerjemahkan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, Romawi, India, Syria ke dalam bahasa Arab. Kegiatan ilmiah pada masa Abbasiyah yang didukung oleh khalifah Abbasiyah telah melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan muslim dalam berbagai disiplin ilmu dan menghasilkan karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Ya, berikan aplaus yang meriah. Oke, jadi kesimpulannya anak semua bisa dilihat di layar semuanya, adalah pertama, hampir semua khalifah dinasti Abbasiyah itu sangat mencintai kemajuan peradaban, ya, terutama dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kesimpulannya khalifah Abbasiyah itu ada 3 peletak dasar ya yang sangat fenomenal sekali
yaitu ada Abu Ja'far Al-Mansur, ada Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Berikutnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dimulai dengan usaha-usaha para tokoh Bani Abbasiyah yang begitu luar biasa antusias dalam menerjemah kitab, mengadil bahasakan ya, dalam karya-karya ilmiah dari Yunani ke Persia, Romawi dan seterusnya. Yang terakhir, kesimpulannya adalah kegiatan ilmiah pada masa Abbasiyah yang didukung oleh Khalifah Abbasiyah telah melahirkan banyak ilmuwan. Nah, anak-anakku semua bisa dilihat di catatan sejarah itu bahwa satu orang pengarang kitab dihargai dengan seberapa berat kitab itu ditimbang, lalu itulah dikasih emas oleh Khalifah Abbasiyah saat itu. Sangat perhatian dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu saja kesimpulan kita pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama menutup pembelajaran kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, seperti biasa, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada pembelajaran tentang ulama-ulama Daulah Abbasiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.